Yes saya. Jumpa lagi di Background Art House Channel, channel terkece terkeren. Itu punya orang. Tetap nggak bisa. Ya kita harus ciptain icon sendiri nih. Sebetulnya nggak tahu ntar ya biarkan hadir dan di konten program ngaji panggung kali ini udah ke part berapa? Ketiga ya? 3 atau 4? Ketiga, soalnya kemarin saya nggak datang. Oh iya. Waktu kemarin Wahyu nggak datang karena masih ada di Surabaya bikin bicara gerak. Yang kedua. Yang Jadi kedua. kalau belum nonton bisa lihat di channelnya Background Art Channel. Oke. Seperti biasa, kita ada di Tempos Kopi, tempat kopi paling kece seklaten raya. Kopi paling slow. Tempat kopi paling slow karena nggak nyajin apa-apa selain tembakau sama kopi. Ada lagi bang? Kapan lagi? Kanisa snack dong. Sekarang Background Art House Channel lagi di endorse sama produknya sendiri. Ada tembakau Tempos Kopi, tembakau Bligon, tembakau number 1 in Prambanan City. Waduh. Dan Sakanisa Snack, cemilan Ciami Sa Nusantara. Sakanisa Snack ini ada kacang telur, terus ada kerupuk telur asin. Ada yang spesial banget adalah banana stem chips, bas chip, banana stem chips. Apa itu banana stem chips? Keripik debok pisang. Keripik debok pisang. Keripik debok pisang, debok pisang bisa jadi makanan. Jangan salah, debok pisang itu ketika diteliti itu punya serat yang tinggi. Jadi jika Anda punya masalah sembelit dan lain-lain, ketika makan keripik debok pisang dijamin lancar. Kayak gitu. Jadi nggak usah perlu pakai obat-obatan gitu ya bang? Jangan, kalau bisa pakai yang organik aja. Oh, itu dan sambil nyemil pula kan? Asik. Nah, kalau misalkan ini semua bisa kalian dapatkan. Bisa kalian dapatkan di Tempos Kopi di Dusun Cageran, RT 25 RW 9 Taskombang, Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah. Dan cukup endorse-nya sekian ya. Endorse-nya adalah produk sendiri, di endorse sendiri, Dibuat sendiri. publikasi sendiri, dari kebun sendiri. Iya. Tembakau juga hasil olahan sendiri. Jadi 100% organik dan handmade. Handmade. Oh, handmade alias buatan tangan. Buatan tangan. Jangan kebablasan, Bang. Bahaya. Tapi ya jangan kita pangan sendiri lah ya. Kawan-kawan belilah biar channel ini tetap berkembang, kita tetap bisa bikin video, kita tetap bisa ngasih sesuatu ke publik dan halayak ramai, juga kita bisa hidup bersama. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, seperti biasa Ngaji Panggung akan mereview pertunjukan-pertunjukan dari kawan-kawan se-Indonesia. Ini spesial banget. Datangnya dari kita mereview dari ini favorit gue nih. Ini favorit apa? Oh, orang naskah sama apa pembuat naskah sama sutradaranya itu aku sangat memfavoritkan sekali. Ngefans. Oh, Fans berat aku. Mas Asa ya? Asa Jatmiko, Kang Mas Asa, salah satu teaterawan di Indonesia di Jawa Tengah. Ini kayaknya keren banget dia. Aku melihat pergerakan sastranya, pergerakan teaternya, pergerakan sekarang di masa pandemi dia nggak berhenti berkarya. Dia tetap jalan dengan idealismenya dia dan luar biasa sekali. Nah, kemarin waktu tahun baru Mas Asa juga bikin Sopo Ingsun bersama teater Nyawa, kalau nggak salah Nyawa apa tulisannya Jawa kayak gitu kan. Jawa atau Nyawa aku nggak ngerti, tapi itu belum kita bahas. Mungkin nanti dengan izinnya Mas Asa kita akan bahas juga. Channel YouTube-nya Mas Asa juga ada, bisa diikuti, nanti akan disertakan di kolom deskripsi. Channel YouTube-nya Mas Asa yang juga yang akan kita bahas saat ini. Yang akan kita bahas saat ini seperti yang kita saksikan di layar Kici. Layar TV. Pertunjukan teater Jarum pada akhir tahun 2018. 2018 kalau nggak salah dipentaskan di yang ini sih di auditorium isi. Tapi sebelum ada 2 pementasan di Galeri Indonesia Kaya. Galeri Indonesia Kaya. Kamu belum pernah ke sana ya? Jarang piknik kamu. Habis ini. Di Galeri Indonesia Kaya dan di auditorium isi Yogyakarta.
November tahun 2018. Tanggalnya aku lupa, nanti bisa dilihat dengan jelas. Beberapa berita di media baik online maupun offline juga sudah ada. Pementasannya berjudul Nara. Karya dan sutradara Asa Jatmiko. Banyak hal yang menarik di pementasan Nara ini. Banyak hal yang luar biasa di pementasan Nara ini. Seperti apa? Sebelumnya kita akan dengar, kita akan lihat, kita akan saksikan review dari kawan-kawan dari Ita. Dia aktor, dia juga Ita itu aktor, Ita itu pelaku di Anak Muda Bicara Teater Klaten. Ita juga lama melakoni melakoni manajemen seni pertunjukan. Terus ada Iwan adalah aktor tubuh di Anak Muda Bicara Teater dan di Field Trip Performing Art. Dan ada Wahyu, koreografer muda. Dia masih kuliah di salah satu institusi kesenian di Surakarta. Oh, aku pengen nyebut isi Solo tapi takut ini kan, takut Lain disebut. Dia di tari. Jadi Wahyu juga akan menyikapi dengan koreografer. Mas Asa, ini keren banget. Pertunjukan Mas Asa dibahas lengkap pakai gaya kita, dan aku sebagai tukang gonggong Sutradara teater. Sutradara membahas karya ini sutradara. Iya, pertunjukan Nara ini akan kita bahas secara lengkap lewat sisi pemanggungan dan lain-lain, tentunya dengan gaya kita. Dan sebelum itu kita akan saksikan review dari kawan-kawan. Oke, jangan kemana-mana, terus di Background Art House Channel. Pertunjukan Nara karya Mas Asa Jatmiko. Ketika pertama kali lihat pertunjukan Mas Asa, ini jujur Mas, saya baru lihat pertunjukan Mas Asa kali ini, baru pertama ini gitu. Nah, aku ketika melihat pertunjukan itu, yang aku lihat ada semangat yang luar biasa. Itu menurut aku keren banget. Itu sih aku ketika melihat pertunjukan Nara. Nah, ketika di opening aku lihat ada beberapa detik untuk ini menyimbolkan apa ya gitu. Ketika melihat settingnya, ketika melihat aktornya muncul gitu dengan gerakan tubuhnya. Oh, ini menggambarkan suasana di laut gitu. Ketika opening itu langsung kegambar gitu. Itu suasananya di mana gitu. Itu sih dari kacamata aku, tapi aku ngelihat itu semangat aktornya sih yang luar biasa menurut aku. Mungkin nanti yang lain bisa melihat dari kacamata yang lain. Menurut aku itu dulu. Nah, kalau menurut aku jujur untuk pertunjukan teater, aku pribadi tidak banyak melihat secara langsung. Terus semalam waktu nonton pertunjukannya karya Mas Asa Jatmiko, Nara, secara ide dari awal cerita ya, dari awal sampai akhir menurutku ringan. Jadi untuk orang-orang awam yang notabene tidak terlalu mendalami tentang kesenian, itu bisa untuk dipahami dengan baik. Lalu di intro ya, di pemunculan yang pertama, di openingnya, menarik dengan setting tiang, terus ada kain yang dibentangin yang menggambarkan itu adalah perahu. Lalu ada beberapa pemain masuk dengan gerak seperti mendayung, ada yang gerak seperti menjala. Dan kalau kita lihat, dan kemarin juga sempat baca di beberapa artikel, ternyata sebagian besar karyawan PT Jarum yang bermain di pertunjukan Nara itu mereka melakukannya dengan, kalau coba untuk membagi waktu ya, dengan pekerjaan lalu dengan latihan di pertunjukan Nara ini, itu cukup membawakannya dengan mereka cukup membawakannya dengan baik.
secara ketubuhan rapi, terus bisa apa ya, bisa jelas, bisa mudah untuk kita pahami bahwa oh ini mendayung. Dan kalau secara kayak tubuhnya itu apa ya, nggak ngepleh, ada tekanan lah, ada power yang wih asik nih, mereka seniat itu loh, dengan membagi waktunya dalam pekerjaan dan berkesenian. Itu semangatnya perlu diapresiasi sih. Terus untuk segi blocking di pemanggungan dan lain-lain, menurutku rapi. Oke, itu rapi seperti apa sih? Rapinya tidak yang selalu penuh rame atau di sudut sini, tapi itu digarap mereka masing-masing pemain, pelaku, mereka memiliki kesadaran itu. Mereka waktu di atas panggung, ketika aku melihat, mereka memiliki kesadaran tersebut, kesadaran bahwa untuk secara blocking, di sini kelihatan rame nih, ada kayak inisiatif itu loh untuk pindah entah itu diatur atau tidak, tetapi aku melihatnya itu natural kayak gitu. Nah, untuk segi pemanggungan, menurutku kayak gitu. Terus untuk ceritanya ringan dan lain-lain, dan aku pribadi sebagai orang yang bukan murni dalam bidang teater itu bisa memahaminya dengan oh iya. Dan ceritanya sinarannya ini oke sih, dalam karakternya sih, menyentuh kayak gitu. Oke, kalau menurut aku ya, tentang pertunjukannya Mas Asa Jatmiko yang judulnya itu Nara, buat aku pribadi jujur sangat salut sekali dengan Mas Asa Jatmiko ya, yang bisa mengemas pertunjukan yang dengan notabene dengan para pemain yang bisa dikatakan mereka sebetulnya berprofesi sebagai karyawan, dan itu adalah sebuah keberanian, sebuah totalitas berkeseniannya Mas Asa Jatmiko. Dan itu Mas Asa, saya mungkin belum pernah ketemu pribadi, hanya baru sekali ketemu, itu pun hanya bertegur sapa. Tapi yang jelas saya ngelihat dari segi pertunjukannya ini, bagaimana Mas Asa melatih para aktor-aktornya. Itu Mas Asa tipikal orang yang penyabar, pekerja keras. Karena dalam artian tidak gampang untuk mengemas sebuah pertunjukan dengan pemain-pemain yang mungkin di luar institusi teater sendiri, ataupun di luar orang-orang yang berkecimpung di dunia teater sendiri. Tapi Mas Asa bisa melakukannya itu, dan itu aku pribadi sangat apresiasi sekali gitu kan. Dan terus kalau dari segi judul aja, Nara, itu sebelum menggambar, yang aku tangkap pribadi, itu penggambaran tentang bagaimana seorang perempuan, kekuatan perempuan. Nah, bukan bicara tentang feminisme ya, tapi aku pribadi sendiri kalau untuk membicarakan tentang perempuan, ya emang perempuan itu adalah ibarat makhluk itulah yang paling kalau bahasaku tuh stratanya tuh lebih tinggi ketimbang laki-laki. Karena kan ada kata empu, dasar empu ya. Ya empu itu berarti kan tahapannya itu pokoknya tinggi lah, susah ngomongnya nanti. Terus kalau dari segi pertunjukannya sendiri, ketika melihat pertunjukannya Mas Asa pinter ketika ini para aktornya banyak. Nah, dia bisa menyimpulkan set propertinya itu simple.
hanya balutan kain dekorasi kain, tapi bisa menyimpulkan banyak hal gitu kan. Jadi nggak harus Mas Asa Teater Jarum ini kan asalnya dari Kudus, pun pentas di Galeri Indonesia Kaya, pentas di isi Yogyakarta, itu tidak sangat bisa mengakali meminimalisir bagaimana aku mau pentas keluar nih, bagaimana aku tidak harus bawa barang-barang yang terlalu betrak-betruk yang harus satu truk ataupun penuh gitu, tapi bagaimana barang yang properti yang aku bawa itu sedikit dan simple untuk dibawa, tapi bisa menyimpulkan seluruh seluruh gambaran tentang nuansa keadaannya seperti apa, ini menggambarkannya seperti apa. Nah itu kalau dari segi dekorasi ya, dari segi properti dan dekorasi. Terus kostumnya pun Mas Asa juga eksplorasinya juga bagus, dengan eksplorasi kostumnya pun sederhana, tapi ada penggambaran gitu, penggambaran antara mana orang bawah, mana orang atas, itu sangat jelas sekali. Bagi aku pribadi yang menonton pertunjukannya Mas Asa, dan terus kerja kerasnya Mas Asa itu kelihatan sekali ketika melihat para aktor-aktornya ini memposisikan diri mereka sesuai tatanan dasar kalau ada tata panggung, blocking dan segala macamnya, cara permainan mereka tuh tertata. Itu kerja kerasnya Mas Asa Mas Asa pastinya. Tapi yang aku tangkap seperti itu. Nah gitu dulu aja ya, kebanyakan nanti. Assalamualaikum. Nah, itu tadi review dari kawan-kawan yang menyaksikan pertunjukan Nara. Kebetulan yang kita saksikan di pertunjukan Nara yang di Auditorium Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Jalan Parangtritis, kilometer 6,5. Apa ya Bang? Apalah, kamu kan lulusan sana dan saya pernah tinggal dekat situ. Oh, iya. Dulu waktu sebelum tinggal di Klaten, sekarang sudah netapi Klaten nih. Iya. Oke, tadi beberapa masukan. Tumben waktu biasanya dari pertunjukan-pertunjukan sebelumnya yang kita review, dari pertunjukannya Padepokan Seni Madura, Padepokan Komunitas Seni Lalonget di Sumeneb Madura juga, aku sepakat sama mereka nih. Tapi saat ini aku nggak sepakat. Kenapa? Pertunjukan itu pertunjukan yang bukan hanya pertunjukan Nara pada saat itu, bukan hanya pertunjukan yang melibatkan aktor, tapi ini pertunjukan yang memanusiakan manusia. Manusia. Mas Asa Jatmiko dan teater Jarumnya mengemas pertunjukan tersebut. Ya kalau misalkan tadi Ita, Iwan, Wahyu bilang kan membahas satu-satu nih, set, properti, lalu kemudian ada aktor, ada semangat keaktoran, ada itu. Kalau aku bilangnya tidak, mereka blended semuanya, mereka nyatu, semangat kebersamaan. Entah karena mereka, aku awalnya nggak tahu loh, karena nonton pertunjukan online. Aku berharap sih saat abis ini, aku berharap bisa diundang ke sana, bisa diundang ke Teater Jarum, bisa ngobrol sama aktor-aktornya, bisa ngobrol secara pribadi sama Mas Asa Jatmiko untuk bikin konten. Enggak Mas Asa, nih aku gila, aku nggak tahu awalnya, aku kira aktor beneran. Maksudnya bukan aktor yang bukan ya, aku kira aktor. Ini aktor yang memang benar-benar mereka latihan aktoran dan lain-lain. Tapi ketika aku baca di Antara News, terus aku baca di Tribun juga, ternyata mereka sebagian besar adalah karyawan PT Jarum. Dan mereka sudah ada dari tahun 2003. 2003 kalau nggak salah. 2003. Kalau nggak salah 2003. Itu gila. Ya itu bukan waktu yang sebentar, bro. Bukan waktu yang sebentar. Jatuh ya. Gila, bayangin misalkan
naik aja sampai bergetar tuh. Terlalu bersemangat. Semangat banget. Bukan kakinya Bang Ami yang Enggak ya. Enggak, ini emang dorongan semangat dari Teater Jarum dan Nara serta semangatnya Mas Asa Jatmiko yang hadir ternyata di sini untuk gitu. Energi itu besar. Nanti kalau misalkan ngomongin energi spiritual ada kawan kami, adik kami yang keren banget untuk membahas energi secara spiritual. Dia adalah Om Hao, dia dari Kisah Tanah Jawa, harus kenal beliau. Genta juga. Oh, kalian mana-mana. Mas Asa dulu. Ini blended, campur jadi satu. berarti keseluruhannya itu antara sutradara terus dekor kostum dan ini tuh saling menyatu ya? Keseluruhan pertunjukan. Kalau yang melihat sih karena ini ya yang lihat backgroundnya adalah apa ya? Dari seorang pekerja yang ketika dia bermain keaktoran. Enggak gitu. Kita tahu bahwa ini adalah sebagian besar karyawan PT Jarum ketika kita baca artikel. Setelah menonton pertunjukannya. Setelah menonton pertunjukan, terus kita ngelihat lagi, akhirnya kan kita curious tuh. Kita penasaran, terus kita cek beberapa artikel. Dan, karyawan PT Jarum. Iya. Wow. Dan nggak hanya sebentar tuh dibaca maksudnya. Iya, dia tahun 2003 loh. Kalau lihat kisah itu nggak lama. Iya, Itu luar nggak biasa. sebentar. Luar biasa banget sih memang kalau misalnya apa? Ya akhirnya kan awalnya kita nggak berpikir itu adalah seorang karyawan PT Jarum kan? Enggak seorang, banyak orang ya. Oh iya. Iya banyak orang. Iya. Dan nyatuin mereka tuh, wah itu dan nyatuin ini beberapa banyak orang ini nggak mudah. Iya. Pasti nggak mudah. Nggak mudah. Gila. Dan gak mudah untuk berjalan 18 tahun. Nah, 18 tahun ya udah. Hitungannya apa dari 2003 kan? 10 tahun lebih lah, belasan tahun. Iya, gila lu. Iya. Bagiku, aku sampai penasaran. Aku pengen, Iya penasaran pengen ketemu Mas Asa. nggak pengen ketemu Mas Asa. Kalau aku kan ada beberapa kali lagi juga aku ada di satu grup yang sama di Teater Jawa Tengah ya. Tapi aku pengen ketemu ngobrol secara pribadi, aku pengen berguru lah kasarannya kayak gitu. Pengen ngeliat bagaimana Teater Jarum berproses yang notabene mereka rata-rata karyawan PT Jarum. Aduh, itu gimana ya? Aku ngeliat blended, cuma Cuma kalau misalkan dari segi pertunjukan karena seperti biasa, yang namanya penonton kan lebih cerdas daripada pelakunya dan lebih kurang ajar biasanya. Ya, penonton itu kayak begitu. Bahkan dalam sebuah pertandingan sepak bola pun seorang striker terbaik dunia bisa digoblokin sama penonton yang notabene tukang becak kayak gitu. Nah, aku ngelihat dari kacamata penonton nih, dari semua hampir sempurnaan tadi, karena tidak ada yang lebih sempurna daripada Andre the Backbone dan kita dan sangat yang maha sempurna adalah Tuhan Sang Halik ya. Pertunjukan yang hampir sempurna tadi pasti ada dong beberapa kelemahan. Rasanya aku tidak adil rasanya untuk hanya melihat beberapa pertunjukan yang hampir sempurna tadi tidak ada celah untuk aku kritisi, walaupun aku sejujurnya tidak suka mengkritik karena jujur saja hal yang aku benci adalah kritik teater. Orang udah capek-capek latihan gitu dikritik gitu kan, capek banget deh. Tapi ya untuk membangun mental ada baiknya juga. Artinya gini, di wilayah keaktoran aku tidak melihat bagaimana totality aktor bermain dan memasukkan perannya, sehingga yang bermain hanyalah emosi, tidak peran. Jadi kalau bukan sutradara yang ciamik, kalau bukan sutradara yang oke seperti Mas Asa, aku nggak yakin keaktoran permainan bisa tergarap sedemikian apiknya. Tapi Aku kalau nggak yakin. emosi itu mungkin ya Bang, apakah karena atau mereka harus ada jam terbang dulu biar ketika kan masih mungkin kalau Bang Abi bilang tadi aktornya masih bermain dengan emosi.
Kalau mungkin karena belum terlalu jam terbangnya banyak atau gimana sih, jadi masih bermain dengan emosi. Kalau aku melihatnya bukan seperti itu kan, aku melihatnya jadi seperti ini loh. Aku melihat memang ketika aku tahu bahwa mereka rata-rata karyawan PT Jarum, mungkin pembagian waktu ya, tidak seperti kamu yang jujur aja pengacara, pengangguran banyak acara kan, atau kayak Wahyu koreografer nggak laku, atau ada kawan kami dalang merono tanggapan kayak gitu. Itu manajer nggak tahu yang di manage apa. manajer yang kehilangan manajemennya semenjak pandemi. Mereka harus membagi waktunya kan. Iya. Nah, aku rasa wilayah itu yang mungkin ini jadi efek. Oh iya, Mas Asa paham bahwa kondisi kantorannya sama ini, kayak gitu. Makanya tergarap dengan rapi. Tapi semangat yang luar biasa itu. Terus ke wilayah artistik. Tadi bukan laut. Kalau aku boleh klarifikasi kalimatmu, pantai, pesisir. Ini kehidupan pesisir. Kehidupan pesisir yang oke. Mas Asa dalam satu buah artikelnya bilang bahwa cerita Nara ini, lakon Nara ini banyak terinspirasi dari lakonnya Roro Mendut, karya Romo Mangun, YB Mangunwijaya. Dan aku suka banget novelnya. Wah, kamu harus baca. Kalau belum baca, nanti mungkin acara buku bersuara juga bisa nampilin bagaimana nampilin konten membaca novel Roro Mendut karyanya Romo Mangun. Itu, nah dari wilayah artistik. Aku sudah melihat ketika opening, oh iya layar, oh iya jala, oh iya gitu lewat keaktorannya, itu tergambar dengan baik. Oh, masyarakat pesisir. Ketika kita bicara masyarakat pesisir, aku teringat bukan hanya Roro Mendut, tapi ada simbol Jolotundo. Simbol Jolotunda itu yang arca, lalu ada perempuan tangannya banyak, terus air susunya, payudaranya, susu, tete. Di mana kan Itu mengalirkan air, jadi air kan sumber kehidupan, gitu. Sumber air sodeka. So, beta gampang rebus adik di pasar ya kan. Itu tergambar sekali pada tokoh Nara. Semangat, mandirian. Dan saya pengen kenalan sama tokoh Naranya, bagaimana dia memasukkan tokoh Nara ke dalam dirinya yang gila. Semangat seorang perempuan, dan Mas Asa pintar mengcastingnya. Dapat itu loh. Dapat banget. Ih, gila. Ini wow. Artinya walaupun keaktorannya lemah, terus ada beberapa tata pencahayaan yang agak sedikit tiba-tiba minim. Aku nggak ngerti ini ini memang disengaja sebagai ingin menyampaikan sesuatu, atau tapi aku yakin ada yang menyampaikan sesuatu, cuma aku nggak nyampe. Karena yang nontonnya online kan. Apalagi ketika nonton online, aku harus ngegedein TV itu, volume itu. Untuk artikulasi suaranya. Hal yang seperti itu apakah kan namanya kalau online dan secara online atau dengan secara langsung, itu pasti kita sebagai seorang penonton itu kan pasti akan merasakan satu perbedaan. Karena kan biasa langsung live di depan panggung nontonnya. Nah sekarang posisinya mungkin ya bener sih, ketika kita harus menggedekan volume. Iya, karena suara juga kan akan mempengaruhi environment kita menonton kan. Kalau kita nonton live, itu kan asik tuh. Meruang suaranya, kita dapat interaksi, kita ngelihat tetesan keringat seperti yang Om Nanorianti Arno Teater Koma bilang, bawa tokoh nih. Bahwa pertunjukan teater itu adalah pertunjukan dialektika, komunikasi dua arah antara pemain dengan penonton dan penonton dengan pemain. Ketika dipisahkan dengan media yang namanya televisi atau media layar kaca, maka komunikasi itu hampir bias. Mungkin itu juga yang akhirnya aku harus ngedengerin ini apa ya, kalimatnya apa ya, oh dialognya apa ya.
Kalau di teknis ini bisa sih bang, di teknis apa ketika di online, ketika unsur-unsur tes kan akhirnya kan kalau di online kan otomatis akan menggunakan beberapa alat yang sedikit tahu gitu, alat-alat yang untuk menunjang bagaimana teknis ketika dimunculkan di TV, si penonton di depan TV ini akan merasakan apa ya, kenyamanan untuk Ya. menonton itu. Apakah Itu sebetulnya PR kita semua sebagai pelaku seni pertunjukan, bagaimana caranya di masa pandemi ini karya tetap jalan, komunikasi dua arah yang ada di panggung itu, di panggung di gedung pertunjukan itu, di teatron itu bisa mendekati lah. Kalau aku yakin kalau misalkan sama persis tidak ya, Iya. tapi kalau bisa mendekati lah sehingga terjadi jalinan komunikasi yang baik kayak gitu, itu jadi PR kita bersama. tapi apakah bisa akan tetap menjadi apa namanya interaksi dua arah ketika teknis kelengkapan di apa ya dimunculkan di TV itu akan bisa? Komunikasi dua arahnya komunikasi rasa, artinya artinya makanya aku bilang tadi, artinya kita tidak bisa seperfect bagaimana pertunjukan teater secara live kayak gitu. Lu jangan banyak nanya, ribet otak gue. Biar terjalin sebuah interaksi. Nanti aja itu di Perigi, ya. Perigi gabungin sama metafisik. Ya, Oke, itu. But so far overall pertunjukan Nara dari Teater Jarum yang yang naskahnya dan disutradarai sendiri oleh Mas Asa Jatmiko, bagiku punya daya tarik tersendiri bagaimana mewarnai hasanah seni pertunjukan Indonesia, terutama teater. Iya. Nah, dengan menonton review pertunjukan ini, dengan adanya konten ngaji panggung ini, kita jadi belajar bersama. Iya. Ternyata pandemi tidak hanya membawa sengsara, dan juga membawa berkah buat kita. Sehingga kita banyak belajar, banyak ngaji pada diri kita, Iya. bagaimana melihat sebuah pertunjukan. Iya. Dan sekarang kita lagi belajar dengan pertunjukan berlakon Nara, karya dan sutradara Mas Asa Jatmiko, yang bagiku pertunjukannya kece banget. Kece banget, ya. Pasti teman-teman akan sangat penasaran bagaimana pertunjukan itu secara full. Ya. Karena kalau misalkan saya setel di sini nanti durasinya jadi panjang banget. Ya. Ini juga ngobrolnya berpanjangan. Nanti link pementasannya akan dengan seizin Mas Asa Jatmiko dan Teater Jarum akan saya sertakan di kolom deskripsi. Terus subscribe juga channelnya Mas Asa Jatmiko. Ada nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi. Untuk sementara kita sudahi dulu. Mungkin nanti akan kita garap aku penasaran nih. Pengen silaturahmi Ya. ke Kudus, ngelihat bagaimana proses Teater Jarum berlatih supaya bisa kita jadiin konten. Bagaimana itu lebih penasaran bagaimana menyatukan para aktor-aktornya itu. pertunjukannya. Luar biasa bagiku. Konsep kita memang ala kita, gaya kita, sehingga bisa memantik teman-teman mereview lagi, pasti akan ada yang lebih baik dari review kita, sehingga hasanah dunia panggung, dunia teater di Indonesia jadi lebih berwarna. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih kepada Mas Asa Jatmiko yang mengizinkan Teater Jarum direview oleh kami. Terima kasih kawan-kawan Teater Jarum. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang rela menggerakkan sedikit jempolnya untuk subscribe, share, dan komen serta like channel ini. Itu dulu dari kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Salam budaya, salam sejahtera, salam bahagia.